Bagaimana Indonesia jadi penentu perdagangan Asia Tenggara? Pernah nggak kalian ngerasa kalau pelan-pelan, tapi pasti posisi Indonesia di Asia Tenggara itu makin beda? Kayak ada perubahan arah angin yang bikin negara lain mulai ngelirik Indonesia lebih serius dari sebelumnya. Dulu banyak yang nganggep Indonesia itu cuma pasar besar, tempat negara lain jualan, tapi sekarang vibe-nya berubah. Indonesia malah mulai jadi penentu permainan. Dan banyak analis di tahun 2025 ini yang bilang kalau tren itu makin jelas. Bukan cuma di bidang energi, tapi juga perdagangan, logistik, digital, sampai sektor keamanan ekonomi. Indonesia sekarang jadi negara dengan pengaruh paling besar dalam arus perdagangan Asia Tenggara. Mulai dari posisi geografis, kebijakan industri, sampai pasar domestik yang gila besarnya, semuanya bikin Indonesia punya daya tarik yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Tapi yang bikin cerita ini makin seru adalah cara Indonesia memainkan perannya dengan gaya yang beda. Indonesia bukan tipe negara yang ribut, penuh drama, atau suka nunjuk-nunjuk. Justru gaya Indonesia itu tenang, stabil, dan jalan pelan tapi konsisten. Dan cara ini justru bikin negara-negara besar seperti China, India, hingga Amerika menganggap Indonesia sebagai pemain yang nggak boleh diasumsikan remeh. Di balik semua itu, ada strategi besar yang lagi dibangun Indonesia, dan mungkin banyak dari kalian belum sadar. Ada pergeseran rantai pasok global ke Asia Tenggara, ada percepatan perdagangan intra-ASEAN, ada digitalisasi ekspor, dan ada blok perdagangan yang makin bergantung pada stabilitas Indonesia. Dan semua faktor ini bikin Indonesia pelan-pelan membentuk arah perdagangan kawasan, bahkan tanpa banyak orang sadar. Gue mau ngajak kalian buat ngebedah semua ini secara santai tapi mendalam. Biar kalian ngerti bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga kenapa ini penting banget. Dan yang paling penting, biar kalian bisa lihat seberapa besar potensi Indonesia di masa depan dan kenapa tahun 2025 ini bisa jadi titik awal perubahan besar. Jadi kalau kalian siap, gue bakal ceritain semuanya dari akar paling dalam sampai ke level geopolitik dan ekonomi yang mungkin nggak pernah kalian kira sebelumnya. Cerita ini panjang, tapi gue jamin seru dan bakal bikin kalian makin ngerasa bangga sama negara sendiri. Kalau kita ngomongin perdagangan, hal pertama yang selalu jadi soal adalah rute. Dan Indonesia itu punya salah satu rute paling penting di dunia, yaitu Selat Malaka, Laut Natuna, sampai jalur antara Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian mungkin lihat ini cuma sebagai laut biasa, tapi buat perdagangan global, ini ibarat jalan tol super vital. Hampir 40% perdagangan dunia lewat sini menurut data logistik internasional. Nah, negara yang punya jalan tol dunia, otomatis punya posisi tawar yang gede. Dan Indonesia punya itu. Negara-negara lain di ASEAN mungkin punya pelabuhan bagus. Tapi nggak ada yang lokasinya sedekat atau sepenting Indonesia dalam pengendalian arus barang global. Bahkan, Singapura yang terkenal sebagai hub logistik, secara geografis tetap bergantung pada alur laut Indonesia untuk lalu lintas kapal. Di tahun 2025, perhatian dunia makin besar ke jalur Indonesia. Karena tensi geopolitik di Laut Cina Selatan yang bikin banyak kapal cari jalur aman. Dan jalur aman itu, ya lewat wilayah Indonesia. Ini bikin Indonesia bukan cuma rute penting, tapi juga zona stabilitas buat perdagangan internasional. Selama Indonesia aman, maka perdagangan global tetap lancar. Kondisi ini bikin negara-negara besar mau nggak mau harus jaga hubungan baik sama Indonesia. Bukan cuma demi ekonomi, tapi juga keamanan pelayaran. Bahkan beberapa negara makin intens investasi di pelabuhan Indonesia karena mereka sadar kalau masa depan ekspor-impor mereka bakal makin bergantung pada Indonesia. Dan di ASEAN sendiri, posisi ini bikin Indonesia kayak pintu gerbang, barang masuk dan keluar kawasan. Investor asing banyak bilang kalau mau masuk pasar Asia Tenggara, pusatnya harus di Indonesia dulu. Dari sini baru mudah ke negara lain. Ini yang bikin Indonesia punya peran dominan dalam perdagangan intra-ASEAN. Ini masih jadi kekuatan besar sampai hari ini karena rute laut itu nggak bisa dicopi. Negara bisa bikin industri, bisa bangun pabrik, tapi mereka nggak bisa bikin posisi geografis baru. Itu sebabnya para analis selalu bilang, kekuatan pertama Indonesia ada di peta dunia. Dan itu baru faktor pertama. Belum masuk ke kebijakan industri dan pasar domestik yang bikin Indonesia jadi pemain terbesar di kawasan. Kita kadang suka lupa satu hal penting. Indonesia punya 280 juta penduduk. Buat perdagangan, angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah magnet ekonomi. Bahkan negara seperti Vietnam dan Thailand
yang ekonominya lagi naik pun tetap nggak bisa ngalahin besarnya pasar Indonesia. Indonesia menjadi penyumbang terbesar dengan PDB sebesar 1,4 triliun dolar atau sekitar 36,7% dari total PDB ASEAN. Hal ini menegaskan posisi penting Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya kalau sebuah perusahaan mau serius main di Asia Tenggara, mau nggak mau mereka harus masuk Indonesia. Karena disinilah pasar terbesarnya. Dan pasar besar itu punya efek domino yang gede banget. Misalnya perusahaan elektronik Jepang atau Amerika. Daripada bikin pabrik di banyak negara, mereka prefer bikin di Indonesia. Karena dari sini, mereka bisa memenuhi permintaan domestik sekaligus ekspor ke negara ASEAN lain. Besarnya pasar domestik juga bikin Indonesia jadi pusat negosiasi perdagangan. Dalam banyak perjanjian ASEAN, posisi Indonesia itu sering dominan karena kontribusi pasarnya. Negara-negara lain banyak yang nunggu sikap Indonesia dulu sebelum mereka ikut tanda tangan. Ini alasan kenapa setiap ada perundingan tarif atau standar impor, Indonesia selalu jadi negara yang paling didengar. Di tahun 2025, pola konsumsi Indonesia juga berubah ke arah yang lebih modern, lebih digital, lebih cepat, lebih stabil. Perubahan ini bikin banyak perusahaan global memindahkan rantai pasok mereka ke Indonesia. Ini semua bikin alur perdagangan ASEAN sangat bergantung pada kondisi ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia melambat, banyak negara ASEAN lain juga keikut. Tapi kalau Indonesia naik, ASEAN ikut terdongkrak. Dan ini terjadi beberapa tahun terakhir. Terutama setelah pandemi. Efek ini membuat Indonesia bukan cuma pasar utama, tapi penentu mood ekonomi kawasan. Dan makin besar ekonomi Indonesia, makin besar pula pengaruhnya dalam arah perdagangan ASEAN. Perang dagang Amerika-China, konflik geopolitik, dan kebutuhan diversifikasi membuat ASEAN jadi tempat paling seksi untuk investasi baru. Dan dari semua negara ASEAN, Indonesia jadi salah satu destinasi yang paling stabil dan menarik. Kenapa? Karena Indonesia punya kombinasi yang jarang, yaitu pasar besar, sumber daya besar, dan ekonomi yang konsisten. Dalam laporan Future of Trade Resilience yang dirilis Standard Chartered yang dikutip dari Metro, Indonesia masuk 6 besar negara paling menarik bagi perusahaan global. Banyak perusahaan besar dari Amerika dan Eropa memindahkan sebagian operasional mereka dari Cina ke Indonesia. Bukan untuk meninggalkan Cina sepenuhnya, tapi untuk mengamankan supply chain mereka. Fenomena ini bikin Indonesia makin penting dalam distribusi barang ke Asia Tenggara. Kalau dulu Vietnam dianggap pabrik ASEAN, sekarang banyak perusahaan mulai membagi produksi mereka antara Vietnam dan Indonesia. Dan karena Indonesia punya pasar domestik terbesar, posisi supremasinya makin kokoh. Di sektor teknologi, Indonesia juga jadi pemain strategis. Banyak perusahaan chip raksasa bekerja sama dengan pabrik di Indonesia untuk memproduksi komponen tingkat menengah. Ini bukan chipset paling canggih, tapi komponen yang dibutuhkan untuk produk elektronik massal. Ini nilai pasar yang besar. Ketika rantai pasok berpindah, otomatis arah dagang ASEAN pun berubah. Kapal, logistik, distribusi regional, semuanya mulai berpusat di Indonesia. Dan ini bikin beberapa negara ASEAN lain justru bergantung pada produksi dan distribusi lewat Indonesia. Kondisi ini bikin Indonesia bukan cuma player, tapi node utama dalam rantai pasok Asia Tenggara. Dan dalam perdagangan internasional, siapa yang jadi node utama, dialah yang menentukan arah permainan. Tahun 2025 ini, Indonesia lagi ngebut banget dalam hal digitalisasi perdagangan. Mulai dari sistem bea cukai otomatis, pelacakan logistik real-time, sampai integrasi platform ekspor UMKM yang terhubung langsung dengan pasar ASEAN. Ini mungkin kelihatannya teknis, tapi efeknya besar. Proses ekspor-impor jadi jauh lebih cepat dan murah. Kalian tahu kan, ASEAN punya inisiatif baru buat integrasi data perdagangan tahun 2025. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengimplementasikan sistem ini dengan cukup lengkap. Efeknya, banyak transaksi lintas negara bisa diproses lebih singkat. Pelaku usaha dari negara lain bahkan bilang kalau kirim barang lewat Indonesia sekarang lebih cepat dibanding beberapa negara ASEAN tetangga. Digitalisasi ini bikin Indonesia makin dihormati dalam perumusan standar perdagangan ASEAN. Karena siapa yang infrastrukturnya paling siap, dialah yang jadi acuan. Indonesia akhirnya ikut menentukan bagaimana standar logistik, dokumen digital, hingga aturan keamanan data perdagangan ASEAN berjalan ke depannya. Yang lebih seru, ekspor UMKM Indonesia melonjak berkat digitalisasi.
Banyak produk makanan, fashion, dan kerajinan Indonesia sekarang masuk Malaysia, Filipina, Brunei, bahkan Vietnam lewat platform digital. Dan pertumbuhan ini membuat Indonesia jadi salah satu negara dengan transaksi digital cross-border terbesar di kawasan. Ini bikin ASEAN makin tergantung pada platform dan sistem perdagangan Indonesia. Dan semakin tinggi ketergantungan, semakin besar pengaruh Indonesia dalam menentukan arah kebijakan ekonomi kawasan. Digitalisasi yang cepat ini membuat Indonesia bukan hanya pemain tradisional, tapi juga pemain modern dalam perdagangan ASEAN. Kalau kita rangkum semua, posisi geografis penting, pasar domestik terbesar, industri yang makin kuat, rantai pasok yang bergeser, dan digitalisasi perdagangan. Semuanya berujung pada satu hal. Indonesia sekarang memegang peran paling strategis dalam arus perdagangan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN lain sadar, tanpa Indonesia, banyak sektor perdagangan regional bakal pincang. Bahkan beberapa kebijakan tarif dan standar perdagangan ASEAN kini mengikuti arah kebijakan Indonesia. Bukan karena Indonesia maksa, tapi karena logika ekonomi menuntut begitu. Di tingkat global, Amerika, China, India, Jepang, hingga Uni Eropa mulai menjadikan Indonesia titik sentral dalam strategi regional mereka. Masing-masing punya alasan, yaitu bahan baku, pasar, logistik, atau stabilitas. Tapi intinya sama, Indonesia adalah kunci. Dan kalian tahu apa artinya ini buat Indonesia? Artinya Indonesia punya kekuatan tawar yang jauh lebih besar dibanding 1 dekade lalu. Indonesia bisa menolak, menerima, atau menegosiasikan banyak kebijakan internasional dengan percaya diri, karena dunia butuh Indonesia. Dan kalau Indonesia bisa menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi industri, posisi ini bakal makin kuat. Yang paling penting, semua ini bukan cerita dongeng. Ini hasil dari tren ekonomi nyata, pergeseran rantai pasok nyata, dan data perdagangan yang kredibel. Dan mungkin yang lebih menarik, ini baru permulaan. Kalau menurut kalian gimana tentang pembahasan tadi terkait Indonesia, penentu perdagangan di Asia Tenggara? Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen di kolom komentar ya.